Ini loh, wajah orang tua yang kabur usai menganiaya guru hingga bola matanya pecah. Kini guru itu mengalami kebutaan. Sering membelenggu guru dalam menegakkan disiplin siswa di sekolah. Seperti terjadi pada guru olahraga di SMA 7 Bengkulu. Padahal biasanya sekolah negeri itu, siswanya pilihan. Tapi terbukti ada siswa yang berani merokok di sekolah dan tak terima ditegur sekolah. Pak Jaharman adalah guru olahraga di SMA N 7 Renjang Lebong, Bengkulu, yang sedang menjalankan tugas sebagai guru. Mengetahui ada siswa merokok, langsung ditegur guru tersebut. Celakanya siswa itu mengadu ke orang tuanya telah ditendang guru. Apan jaya orang tuanya mulai kalap, yang ternyata dia adalah seorang residipis. Apakah semua residipis kambuhan? Saat kalap banyak yang sulit dikendalikan. Bagaimana cara mengamankannya? Tak bisa dihalangi dengan tangan kosong kecuali didor kakinya agar terhenti menerobos penjagaan. Sangat wajar jika orang tua sangat emosi mendapat laporan dari anaknya yang mengaku telah dianiaya guru. Yang tidak wajar itu, tanpa klarifikasi dulu, dia pun langsung berang, membawa pisau tajam dan sebuah ketepel lengkap dengan batunya. Mana hukum HAM asasi manusia di Indonesia? Lihat nih, apa salahnya sih seorang guru menegur siswanya yang merokok? Kok sampai jadi gini? Tepel guru dari jarak dekat. Pak Riswanto sebagai kepala sekolah menjelaskan kondisi guru itu saat ini. Katanya pandangannya jadi gelap. Diduga bola mata bagian kanan pecah. Terpaksa bola matanya itu diangkat karena pecah di dalam kelopaknya. Menurut Pak Riswanto sebagai kepala sekolah SMA N 7 Renjang Lebong, Bengkulu itu, di daerah ini memang sangat rawan kekerasan dan kejahatan. Tercatat sering terjadi perkelahian, pencurian dan perampokan. Sering sekali ada informasi pembegalan motor, bahkan pernah terjadi pembegalan ambulans. Peristiwa naas bagi guru olahraga itu terjadi tanggal 1 Agustus tahun 2023. Arpan Jaya dengan penuh emosi datang di sekolah menerobos penjagaan satpam dengan membawa senjata tajam untuk mengancam atau menakut-nakuti orang yang menghalanginya. Setelah peristiwa penganiayaan dengan ketepel mencapai tujuannya, pelaku langsung melarikan diri. Pak AKBP Tampu Bolon mengatakan ada tendangan dari pihak guru saat siswa itu merokok di lingkungan sekolah. Terlacak Arpan Jaya adalah residipis pencurian yang sempat mendekam 2,5 tahun di penjara. Kini pelaku menghadapi dakwaan pasal berlapis. Penganiayaan dengan ancaman 16 tahun penjara. Demikian Waglok Gubuk Apung dan Ale TV merangkum dari beberapa sumber terpercaya. Mana hukum HAM asasi manusia di Indonesia? Lihat nih, apa salahnya sih seorang guru menegur siswanya yang merokok? Kok sampai jadi gini? Sosial eksperimen menunjukkan di Eropa saja yang sekuler ternyata menegakkan kebenaran melarang minuman keras itu begitu luar biasa ya, dihargainya itu tanpa kekerasan, melarang itu tanpa kekerasan. Tetapi mengapa di Indonesia, walaupun ini hanya oknum ya, tidak mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya, tapi ada oknum-oknum orang tua yang berani mengetepel gurunya yang melarang merokok. Di dunia pendidikan sendiri, walaupun sepakat bahwa merokok itu tidak diperkenankan di sekolah, tetapi jenjang karir perokok berat justru ada yang sangat baik. Karena apa? Karena dia tertib pada aturan. Indonesia itu merdeka berkat perjuangan bersama, bukan hanya orang-orang yang beragamanya fanatik, bahkan orang yang tidak beragama pun sama-sama berjuang ingin memerdekakan. Dan kini sangat rawan diadu domba, di antaranya dunia pendidikan diadu domba dengan hak asasi manusia. Eropa saja yang sekuler ternyata menegakkan kebenaran melarang minuman keras itu begitu luar biasa ya, dihargainya itu tanpa kekerasan, melarang itu tanpa kekerasan. Tetapi mengapa di Indonesia, walaupun ini hanya oknum ya, tidak mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya, tapi ada oknum-oknum orang tua yang berani mengetepel gurunya yang melarang merokok. Di dunia pendidikan sendiri, walaupun sepakat bahwa merokok itu tidak diperkenankan di sekolah,
Tetapi jenjang karir perokok berat justru ada yang sangat baik. Karena apa? Karena dia tertib pada aturan. Ada ruang merokok yang khusus tidak dipamerkan di tempat yang lain. Mungkin bagi orang yang terlanjur hobi merokok di sekolah-sekolah, itu berilah contoh kepada mereka, jangan merokok di lingkungan sekolah walaupun ada ruangan khusus di tempat lain saja. Dan kelihatannya itu disepakati semuanya bahwa merokok di sekolah itu dilarang. Kalau dulu kan iklan rokok saja dipasang di sekolah dalam bentuk apapun itu dilarang. Merokok termasuk iklannya juga sama. Tetapi ini guru melarang merokok di ketepel. Sampai luka dan matanya hancur ya, seperti yang kita lihat di dalam video tadi. Ini gambaran bahwa guru itu sekarang diganggu oleh hak asasi manusia. Guru mau menegakkan dengan cara tegas. Itu mulai terganggu. Karena apa? Mencubit saja tidak boleh. Apalagi memukul secara fisik. Sementara anak itu memang perlu seperti main layang-layang. Kadang-kadang diulur, kadang-kadang ditarik. Dengan cara menarik dengan kekerasan seperti itu, mukulnya dengan mukul kasih sayang, dengan tepukan tangan kiri. Jangan pakai kanan. Jangan, walaupun perlahan kalau mempergunakan tangan kanan, itu biasanya ya jadi masalah. Tapi kalau dipukulnya pelan begitu, dengan cara yang manusiawi ya, dengan cara canda atau memang dengan cara kekerasan pun, dengan muka ekspresi marah begitu, dengan mukul perlahan pakai tangan kiri, itu seharusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang ini bisa diadukan bekas nempeleng, padahal nempelengnya itu perlahan. Tetapi yang namanya anak-anak itu juga sudah dewasa, kadang-kadang dia berulah, minta dipukuli sama temennya atau melukai dirinya sendiri dan nanti laporan ke kepolisian dan akhirnya diadili. Ada kan kejadian di Bekasi di sini, seorang anak tidak betah di sekolah tersebut, ingin keluar. Akhirnya meminta kepada teman-temannya untuk melukai dia dengan cara dipukul bareng-bareng, dianiaya. Nah, akhirnya dianggap sekolah lalai. Akhirnya sekolah itu kan diadili sampai kepala sekolahnya juga dipecat. Gara-gara apa? Karena ada kedudukan yang memiliki posisi penting tadi itu menekan posisi guru. Kalau guru diketepel jelas ada bekasnya. Tetapi ketika dimanipulasi masuk pengadilan, padahal anaknya yang ingin keluar dari sekolah tersebut dipukuli sama teman-temannya atas permintaan dirinya sendiri. Akhirnya kepala sekolahnya dipecat dan proses pengadilan jalan terus. Ini salah satu contoh dunia pendidikan kita sedang dirongrong hak asasi manusia. Mudah-mudahan ini hanya oknum dan tidak merembet ke hal-hal lain. Pendidikan Indonesia harus mengarah ke hal yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini jadi introspeksi dunia pendidikan, jadi introspeksi untuk orang tua, introspeksi kita semua. Terima kasih.